Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Arensa dengan NIM 0538699791 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen dari UPBJ UT Palembang. Di sini saya akan menelusuri jejak lahir dasar negara kita, Pancasila, yang merupakan cerminan dari semangat perjuangan dari kompromi luhur para pendiri bangsa dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Ini adalah hal yang akan mengantar kita memahami betapa pentingnya Pancasila dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kita akan melihat bagaimana dasar negara ini bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi adalah hasil pemikiran mendalam dan perjuangan yang tak kenal lelah. Untuk memahami lahirnya Pancasila, kita harus kembali ke masa lalu. Mari kita telah bersama situasi Indonesia di akhir penjajahan Jepang. Bagaimana kondisi politik dan sosial Indonesia saat itu di tengah gejolak perang dunia 2 kali dan janji kemerdekaan dari Jepang. Janji kemerdekaan dan kebutuhan akan dasar negara. Mengapa pada saat itu para pemimpin kita menyadari urgensi untuk segera memiliki fondasi negara yang kokoh. Tujuan dan anggota badan pendiri usaha-usaha persiapan kemerdekaan BPUPK. Kita akan mengupas pembentukan badan ini. Siapa saja tokoh-tokoh penting di dalamnya serta memadai utama yang mereka emban. Sidang BPUPK, gagasan perumusan dasar negara. Inilah momen-momen krusial di mana gagasan-gagasan besar mulai dicetuskan. Sidang pertama BPUPK pada 29 Mei 1 Juni 1945. Gagasan dasar negara. Kita akan melihat bagaimana para tokoh bangsa mulai menyuarakan ide-ide tentang dasar negara yang akan menaungi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh perumus dan usulan konseptual Muhammad Yamin, Supomo dan Insinyur Soekarno. Mari kita kenang dasar dan pemikiran brilian dari Bapak Muhammad Yamin, M.R. Supomo, dan Insinyur Soekarno yang masing-masing mengajukan konsep dasar negara yang visioner. Panitiaan 8 dan panitiaan 9, pembentukan dan penandaian. Kemudian bagaimana dibentukkan panitia-panitia kecil yang berperan penting dalam menyaring dan merumuskan gagasan-gagasan tersebut menjadi sebuah konsep yang lebih terstruktur. Piagam Jakarta, kompromi dan cikal bakal dari berbagai gagasan. Lahirlah sebuah dokumen penting yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Proses penyusunan Piagam Jakarta. Kita akan menelusuri bagaimana Piagam Jakarta disusun melalui proses musyawarah yang intens. Isi dan pokok-pokok pikiran dalam Piagam Jakarta. Apa saja poin-poin utama yang terkandung di dalam dan bagaimana ia mencerminkan semangat kebangsaan, kontroversi dan perubahan sila pertama Pancasila. Ini adalah bagaimana sejarah yang sangat penting di mana terjadi kompromi besar demi menjaga persatuan bangsa. Maka Piagam Jakarta sebagai jembatan persatuan. Bagaimana dokumen ini menjadi landasan awal yang mempersatukan perbedaan pandangan. Peran PPKI dalam penetapan Pancasila. Setelah BPUPKI tongkat estafet perjuangan dilanjutkan oleh PPKI. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kita akan melihat mengapa badan ini dibentuk dan apa tugas utama proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945. Pengesahan konstitusi hanya sehari setelah proklamasi. PPKI mengadakan sidang yang sangat bersejarah. Penetapan Pancasila sebagai negara dan disinilah Pancasila resmi ditetapkan sebagai negara Republik Indonesia. Arti penting pengesahan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan mendalami mengapa momen ini sangat vital bagi kelangsungan bangsa dan negara kita. Dari perjalanan sejarah yang panjang ini, ada banyak sekali hikmah yang bisa kita petik, terutama bagi generasi muda. Semangat musyawarah dan mufakat dalam perumusan. Bagaimana para pendiri bangsa menunjukkan teladan dalam menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan kesepakatan. Toleransi dan kompromi demi persatuan bangsa. Inilah kunci utama yang membuat Indonesia tetap utuh dan bersatu hingga kini. Keteladanan para pendiri bangsa dalam merumus ideologi. Kita akan melihat bagaimana mereka bekerja keras, berpikir jauh ke depan demi masa depan bangsa. Penting memahami konteks sejarah lahir Pancasila. Dengan memahami sejarah, kita akan lebih menghargai dan mencintai Pancasila. Mengamalkan Pancasila di era modern. Bagaimana relevansi Pancasila di masa kini dan masa depan? Relevansi nilai-nilai Pancasila di masa kini. Bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila masih sangat relevan dan menjadi kompas moral dalam menghadapi berbagai tantangan. Tantangan dan peluang generasi muda dalam mengamalkan Pancasila. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita sebagai generasi muda dapat menghadapi tantangan modern sambil tetap memegang teguh Pancasila, serta peluang apa saja bisa kita ciptakan. Ajak untuk menjaga dan melestarikan Pancasila. Sebuah seruan bersama untuk kita semua agar terus menjaga, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan kita.